Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa ketika dari mulutmu keluar kata-kata nama Allah, bahwa engkau paham siapa Allah. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita menyebutkan, oh ya Tuhan Allahku, lalu tiba-tiba kita mengerti siapa Allah. Allah itu adalah sebuah sebutan umum. Allah yang dimaksudkan dalam Alkitab kita ini Allah yang transenden. Pernah dengar istilah transenden? Allah kita itu adalah Allah yang transenden. Transenden itu artinya separate from. Artinya bahwa Allah kita ini terpisah dia dengan ciptaannya. Kemudian yang berikutnya, transenden itu artinya dia berbeda dari ciptaannya. Transenden itu berarti melampaui semua ciptaannya. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Yesaya 40 ayat 22, dia berkata bahwa gini, dia bertahta di atas bulatan bumi. Bulatan bumi itu kayak gimana, Bapak? Kita ini di sini satu titik aja spot, tetapi dia duduk bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Ini belalang, itu belalang, itu belalang, ini belalang gitu. Dia duduk di bulatan bumi itu yang penduduknya seperti belalang. Seperti kain memasang dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediamannya. Jadi di situ kita bisa melihat betapa besarnya Allah kita. Lalu kenapa manusia ini menyembah berhala? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya masuk ke sana, saya mau jelaskan dulu tentang transendennya. Dia berkata begini, dia adalah Allah yang transenden. Dia adalah Allah yang besar, yang melampaui semua ciptaannya. Bapak Ibu bisa mengerti ini? Jadi Allah ini adalah Allah yang transenden, Allah yang besar, Allah yang melampaui segala ciptaannya, Allah yang terpisah dengan ciptaannya. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab dia berkata, aku adalah aku. Betul ya, firman Tuhan berkata bahwa aku adalah aku. I am that I am. I am who I am. Dia berkata dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dari perkataan itu, apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu tentang Allah kita ini? Dia berkata bahwa aku itu adalah aku. Aku bukanlah kamu semua gitu. Aku adalah aku. Apa artinya? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Satu, ketika berbicara tentang aku adalah aku, artinya aku adalah Allah yang menjelaskan siapa aku, siapa diriku. Makna yang pertama. Jadi dia tidak butuh penjelasan dari manusia tentang siapa dirinya. Dia berkata bahwa aku adalah aku adalah Allah yang menjelaskan siapa diriku. Orang mau ngomong apa tentang aku, dia berkata bahwa aku adalah aku yang menjelaskan siapa diriku. Kemudian yang kedua, maknanya adalah aku adalah aku, artinya adalah aku adalah Allah yang bukan seperti yang kau mau. Aku itu adalah aku. Segala sesuatu itu tolak ukurnya adalah aku. Dia ngomong kayak gitu. Aku bukanlah Allah yang bisa kamu kontrol. Jadi ketika dia berkata bahwa aku adalah aku, dia berkata bahwa aku adalah Allah yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun, termasuk manusia. Aku adalah Allah yang mencukupkan diriku sendiri dengan segala sesuatu, karena di dalam dirikulah terletak segala sesuatu. Jadi dia tidak membutuhkan orang lain, dia tidak membutuhkan benda lain, karena di dalam dirinya ada kecukupan. Jadi kalau dia mau perlu ayam, jadilah ayam, kayak di firman-Nya itu Bapak Ibu. Jadilah B, jadilah C, jadilah A, jadilah B. Karena apa? Di dalam dirinya sudah ada itu semua. Kemudian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,
Aku adalah aku tidak memerlukan pribadi lain untuk mencukupkan keperluanku. Dan maksudku, sebab segala sesuatu itu sudah ada di dalam diriku. Orang memberhalakan sesuatu karena dua hal, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Satu, karena dia menyukai. Orang memberhalakan sesuatu itu karena dia menyukai. Yang kedua, karena dia menginginkan sesuatu. Ada dua hal yang menyebabkan orang itu menjadi menyembah berhala. Pertama, karena dia menyukai. Misalkan, saya saking sukanya pada siapa artis yang paling cantik di Indonesia nih. Soalnya saya tidak terlalu mengidolakan sih gitu. Siapa ya yang sekarang lagi tren? Oh, Karen katanya. Misalkan siapa artis A. Saking saya sukanya, semua tentang si A saya pelajari, semua gayanya si A saya ikuti. Apa yang ada di pikiran saya adalah artis si A itu. Seluruhnya bicara tentang A semua. Itu saya sudah memberhalakan di dia. Kenapa? Karena dalam seluruh pikiran saya, hati saya, kehendak saya semua berbicara tentang A, bukan lagi Allah. Karena dasarnya saya menyukai. Jadi berhala yang pertama itu dasarnya adalah karena saya menyukai. Yang kedua, karena saya menginginkan sesuatu. Oh, karena Allah ini adalah pemarah, maka saya harus bawakan sesajen supaya dia nggak marah. Berarti saya membawakan sesuatu karena saya punya apa? Punya kemauan, yaitu supaya dia tidak marah. Artinya saya bisa mengontrol Allah dengan persembahan saya ini. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Di dalam kitab perjanjian lama, di dalam Alkitab kita bisa melihat juga orang-orang Israel itu membawa persembahan, mengharapkan turunnya hujan, kemudian juga mengharapkan kesuburan pada tanahnya dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu dapat dikontrol oleh manusia dengan cara membawa persembahannya. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang besar. Dia berkata, I am who I am self-sufficient, I am self-exist, I exist because I exist. Dia berkata bahwa aku ada karena aku ada. Aku ada tidak membutuhkan penjelasan dari siapa saja. Aku menjelaskan siapa diriku. Jadi dia tidak sama. Karena dia Allah yang transenden, yang luar biasa itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam. Lalu kita coba bandingkan dengan patung kerbau. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Allah yang begitu besar duduk dalam bulatan bumi ini, manusia itu seperti belalang. Lalu dibandingkan dengan belalang beneran gitu. Ada perbedaan gak? Jauh. Ketika Allah dibandingkan, Allah yang begitu besar dibandingkan dengan sesuatu ciptaan yang kecil, dia berkata, aku Allah yang cemburu. Kok tega-teganya kamu membandingkan aku dengan belalang, dengan patung kebo? Hei, apalagi patung emas saja gak tangguh di hadapanku, apalagi. Itu sebabnya dia berkata, aku adalah Allah yang cemburu. Kamu terlalu merendahkan aku. Orang sekarang loh, zaman sekarang lewat nggak disapa aja, pasti ya gede gajah canggih, gitu.